Hadirin hadirat yang kami muliakan, tibalah kita pada puncak acara kuliah Wahidiyah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Ustaz Khairuddin. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Sayyidi at-Tukfi, Ya Sayyidi wa-Rabbini, wal-ahla wal-awlada wal-amila, bil-wahidiyati bifadlil ula. Ya rahmatan lil alamin wat-tamam, wal khairu minka wan najahu wassalam. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wandur ilayya sayyidi binabrah musilatinil hadratil aliyah. Ya Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umani wal ali waj'alil anam al-musra'in bil wahidiyati rabbil alamin. Ya Rabbana ubir yassir iftah wahdina qarrib wa'allif bainana ya Rabbana. Amma ba'd. Yang aku hormati Khatibul Wahidiyah Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Khatibul Wahidiyah Kabupaten Kota Bogor, Bapak PW beserta staf kepengurusannya sampai imam-imam jamaah. Yang kami hormati para alim, para ulama, para asatid, para ajengan, para kiai, hujat, juga tokoh masyarakat. Yang kami hormati aparatur pemerintah, baik TNI maupun Polri, Bapak Lurah, Bapak RW, juga Bapak RT, teristimewa Bapak Kapolsek, juga Bapak Kodim, mujahidin, mujahidat, para bapak, para ibu, remaja, juga kanak-kanak yang kami cintai, tamu undangan, hadirin wal hadirah rahimakumullah, teristimewa ananda penata acara yang kami hormati, hadirin wal hadirah, juga panitia tidak ketinggalan yang kami hormati, hadirin mujahidin mujahidat rahimakumullah. Dalam hal memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam pada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salam ikraman wa ta'ziman wa syauqan kepada auliyaillah, ahbabillah, wabil khusus sultanul aula fi hadzal zaman. Kami maklum kepada pembicara terdahulu.
Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Pagi hari ini menjelang siang kita kumpul bersama untuk mengadakan mujahadah rubuh sanah di Kabupaten Bogor. Yang mana mujahadah rubuh sanah sudah menjadi agenda rutin pengamal sholawatul wahidiyah, di mana wahidiyah merupakan ajaran yang dibawa oleh para nabi, para rasul, para auliaillah, para ahbabillah sejak Nabi Adam sampai beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahidiyah adalah sarana untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahidiyah adalah sarana untuk mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Samad, Qul huwallahu ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi wahidiyah merupakan perjuangan sudah sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai kita semua. Dan perjuangan ini tidak akan ada henti-hentinya. Bagaimana untuk mengisyakan Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya dengan asma-Nya, tidak hanya dengan sifatnya, bahkan sampai darinya. Ada semangat pagi hari ini. Mujahadah ini disponsori oleh adik-adik kita yang masih kecil mungkin, adik-adik yang notabene belum punya dosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah diajak untuk bersungguh-sungguh taqarrub ila Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mujahadah dari kata-kata jahada, yujahidu mujahadatan. Mujahadah di kalangan santri sudah tidak asing, tapi bagi orang masyarakat umum masih asing sekali apa itu mujahadah. Masyarakat umum lebih mengenal istighosa atau berdoa bersama. Mujahadah yang bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah juga Rasulnya oleh beliau Mbah Yai Mu'alif Sholawat Wahidiyah yang menaklif Sholawat Wahidiyah sekitar tahun 60-an. Beliau tirakat betul-betul ngetok batinnya, munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara praktis untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menauhidkan kepada Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau memperbanyak amalan sholawat sampai jutaan sholawat nariyah, berbagai macam sholawat, diri kepada Allah dengan puas, dengan riyadhahnya. Kemudian beliau yang berulang dalam keadaan terjaga dipanggil oleh beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau di hadapan Nabi, ya Rasulullah, saya kiai yang kecil ya Rasulullah, tidak punya ilmu, tidak punya karomah, bagaimana nanti komentar masyarakat ya Rasulullah? Tapi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan sholat ini tidak mau sebar, maka aku cabut kembalian. Kemudian dengan serta-merta banyak memanggil ulama-ulama di daerah Kediri. Ketika ada sesuatu yang baru, mesti ada yang pro dan kontra. Wajar di situ. Dan amalan sholawatul wahidiyah ini lebih spesifik pada amalan yang tadi Bapak Kapolsek sampaikan, amalan rasa. Selama ini kita mengenal iman bi ilmin, iman bi aqlin. Wahidiyah ini karena ajarannya lebih kepada keahwalul qalbi, maka lebih kepada rasa. Zawiyah, anak kecil sudah bisa merasakan, bahkan orang tua pun sangat-sangat sulit untuk merasakan. Ini fadl. Hadirin mujahidin mujahidat rahimahullah. Jadi perjuangan wahidiyah adalah perjuangan untuk menauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti hanya dahulunya Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surat Luqman, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah
Inna syirka la dzulmun adzim. Luqman menasihati kepada putra-putrinya, hai anakku, hai putraku, la tusyrik billah, jangan kau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ada dosa yang paling agung, dosa yang paling besar. Maka di wahidnya dikupas, ada namanya lillah. Kalau tidak lillah berarti nafsi. Betul-betul dikupas apakah betul ibadah kita betul-betul sudah lillahi ta'ala. Di wahidnya dikupas tuntas. Selama ini kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Prakteknya ternyata tidak gampang, tidak mudah, hanya biilmin, hanya biaklin. Biwahidiyah lewat as-sholawatul wahidah dikupas-kupas oleh beliau Mbah Yai Dr. Sosiro Waradiyah Ta'ala. Alhamdulillah yang sudah mengamalkan amal as-sholawatul wahidiyah, yang mana tidak melihat, tidak pandang bulu, banyak memperoleh kesadaran. Yang tadinya hatinya keras, bayar al-hijarah, bahwasanya hati kalau sudah keras seperti hanya batu, bahkan lebih keras daripada batu. Setelah mengamalkan sholawatul wahidiyah, mudah introspeksi, mudah evaluasi. Yang tadinya ketika sholat biasa-biasa saja, sholatnya lebih berkualitas. Ketika baca Al-Quran biasa-biasa saja, membaca Al-Qurannya lebih berkualitas. Tidak pernah nunjuk orang lain, bagaimana nunjuk pada dirinya. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah dirimu, introspeksilah dirimu sebelum kau menghisab orang lain, sebelum kau menunjuk orang lain. Jangan-jangan bagi dahil yang menyampaikan di situ ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini apa? Ketika kita masih sepotak daripada urusan furu'iyah, terjadi perbedaan. Yang satu kunut tidak kunut, memberikan masjid beda. Yang satu akhirnya beda, terjadi perdebatan. Maka wahidiyah hadir di tengah-tengah masyarakat yang notabene merupakan tasyawuf, tidak mengatakan ini saya tidak, akan harus saya evaluasi. Bahkan acara ini suksesnya disongsong 3 hari 3 malam, untuk hujan tidak ada hentinya, stop. Saking-sakingnya jangan-jangan acara ini tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diridhoi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mendapat doa restu daripada guru kita Habib Muhammad doa. Ikhtiar hati-hati sekali setiap acara, bahkan dai siapapun selalu nongkrong, tidak asal, betul-betul hati-hati, takut dan takut di situ. Ini ciri khas wahidiyah. Awal qalbi, hati. Hadirin mujahidin mujahidat rahmatullah. Dalam kitab Ihya di situ ada aurat. Allahumma'i, Allah nadhirun ilayya, Allah syahidi. Kemudian aurat tersebut seorang kekasihnya Allah testimoni pada anak kecil. Anak kecil suruh melihat itu. Allahumma'i, Allah nadhirun ilayya, Allah syahidi. Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku. Alhamdulillah. Kemudian besarnya anak kecil tersebut nurut, tidak kena kenakalan remaja, tidak kena narkoba dan sebagainya. Itu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam ajaran sholawatul wahidiyah, anak kecil sudah diajak untuk bersolawat. Anak kecil sudah dikenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini kenal kelasnya, kelas ihsan. Tidak hanya ihsan iman, akan itu sampai ihsan anta budullah ka'anallah taroka. Anta tarohu, engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah, atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini anak kecil juga dikenalkan ke sana.
Pada dalam kitab takrib usul disebutkan awwal wajibin ala insani ma'rifatu billahi bistiqor. Yang wajib bagi manusia ada mengenal kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya asma, tidak hanya sifat, bahkan rasa. Maka alhamdulillah anak kecil sudah dikenal kepada Allah, kepada kanjeng Nabinya. Udah mengunjurkan khairnya. Ini anak yang tidak punya dosa, tidak punya noda, masih putih. Yuladu ala fitrah, masih fitrah. Di situ sudah dikenal Allah SWT. Insya Allah seperti tadi dalam ayatnya, dikira kemudian tidak akan kenal namanya kenakalan remaja, tidak akan kenal namanya narkoba, tidak akan kenal namanya homer. Ini membantu program pemerintah tanpa disadari. Maka sebetulnya pemerintah harus apresiasi sekali kepada Wahidiyah. Maka di situ dai-dai di mana-mana menyampaikan bahwa saya Wahidiyah ini bukan aliran bukan, akan Nabi mengajak bersolawat, mengajak mahabbah kepada kanjeng Nabi. Ketika mahabbah kepada kanjeng Nabi, otomatisasi mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Melihatlah kepadaku. Bisa kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Mustahil seorang hamba bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tidak melalui wasilah beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mengingat kanjeng Nabi, secara otomatisasi kita mengingat yang membuat kanjeng Nabi, yang membuat kanjeng Nabi, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, dia kelihatan biasa-biasa. Hanya ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, kelihatannya biasa. Tapi kalau betul-betul khudur, kalau betul-betul itu dihayati, akan terasa. Tadi yang disampaikan Bapak Kapolsek, ada zauqiyah, ada rasanya. Jadi di sini Wahidiyah merupakan ajaran untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahidiyah menjawab program pemerintah, yakni tadi yang sampaikan Bapak Kapolsek, NKRI. Di situ Wahidiyah, tapi itu amalannya itu ahwalul qalbi, amalannya amalan tasawuf. Jadi tidak melihat yang ini saya tidak di situ. Akan tapi dengan penyiarannya wafiru ilallah, wafiru ilallah, wafiru ilallah. Maaf, nanti ada ikan berpenjuru bagi hadirin hadiroh yang belum pernah mengikuti acara ini. Terima kasih. Ini kok ada menghadap ke barat, ke timur, ke selatan, ke laut. Itu apa? Ketika itu itba kepada beliau Nabi Ibrahim alaihissalam dan Al-Qur'an, alif tabi millata Ibrahim hanifan, ikutilah milah Nabi Ibrahim dengan condong di situ. Korban hasil di situ contoh daripada Nabi Ibrahim. Akikoh Nabi Ibrahim, Mekah Madinah Nabi Ibrahim, Kritan Nabi Ibrahim. Ketika itu beliau Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Jabal Qubais, hai Ibrahim, coba doakan masyarakat Jamil Alamin. Ya Allah, apakah mereka mendengar doaku ya Allah? Hai Ibrahim, tugasmu hanya mendoakan. Masalah hidayah itu urusanku yang menyampaikan hidayah masuk kepada hati umat masyarakat Jamil. Ada urusanku di situ. Terbukti umat masyarakat Jamil berbondong-bondong ke Baitullah, ke Masjidil Haram. Ini barokahnya doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Juga Wahidiyah di situ membaca fakiru ilallah, fakiru ilallah, fakiru ilallah. Moga-moga umat masyarakat secepat kilat bisa berbondong-bondong sadar fakiru ilallah wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika manusia sadar, insya Allah tidak akan terjadi anarkis. Ketika sadar, insya Allah tidak akan gontok-gontokan. Ini hanya ada di Wahidiyah. Mari kita bersama-sama yang tadi tidak disampaikan kita praktekkan lewat mujahadah, lewat rasa tersebut. Uraian hanya sekadar uraian, ilmu hanya sekadar ilmu. Uraian atau ilmu kalau tidak menambah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin jauh diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man zada ilmuhu wa lam tazid taqwahu illa 'ala Allah. Dan barang siapa tambah ilmunya, tidak tambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
kecuali di hadapan Allah semakin jauh. Mari anak-anak semua kita praktekkan mujahadah kita doakan umat masyarakat Jamil Alamin, wabil khusus Kabupaten Kota Bogor secepat kelak jamaah berbondong-bondong sadar Fakirullahi wa Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. 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 Sholawat yang awal ini dinamakan sholawat wahidiyah, sholawat untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi hadirin-hadirat tamu undangan, coba betul-betul dirasakan. La mawjuda illallah, tidak ada wujud kecuali wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Di situ betul-betul dihayati, bisa merasakan. Bagi yang belum mengamalkan sholawat itu, umpamanya mengamalkan sholawat itu tidak apa-apa, ataupun baca ya sayyidi ya rasul pun tidak apa-apa. Kalau pengen di situ merasakan sholawat wahidiyah, sholawat untuk mengisahkan Allah, ini sholawat yang pertama, ini sholawat wahidiyah. Mari bersama-sama. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Salat yang kedua ini salat makrifat. Makrifat di luar sana sangat-sangat sakral sekali. Padahal di situ syarat untuk menyembah Allah harus kenal kepada Allah. Bagaimana kita bisa mahabbah kepada Allah kalau tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita selama ini mengenal lewat asma'nya, lewat sifatnya. Di sini ada sholawat makrifat. Mari betul-betul kita dengan khudur, dengan tadallul, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kenal pada adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa. Tadi Pak Abu saya cerita, tidak bisa diungkap, tidak bisa diurai, namanya juga rasa. Bahkan kadang-kadang yang merasakan tidak tahu teorinya, tapi merasakan. Bahkan wahidiyah gampang, teman-teman yang sedang atau pilih tidak ada ilmunya, gampang untuk merasakan. Karena apa? Ibarat gelas kosong, saya banyak dosa dan maksiatnya, saya tidak pernah sholat, saya ini itu, lebih gampang untuk merasakannya. Mari kita membaca sholat makrifat, moga-moga kita betul-betul kenal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almarhum aman ahabba, orang yang mencinta bersama dengan orang yang dicinta. Betul nggak kita kenal kepada Kanjeng Nabi? Kalau tidak kenal kepada Kanjeng Nabi, bagaimana kita akan mendapat syafaat beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma kama anta ahlu, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fil lujjatil baril wahda hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nataharraka wa la naskunna illa biha wa tarzuqna tamama zuhiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi
rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya salat sajud dulu. Salat ketika dibaca, hati yang panas menjadi dingin, hati yang galau menjadi tenang. Barokahnya membaca salat sajud dulu. Mari kita baca sajud dulu. Moga-moga hati kita menjadi tenang. Moga-moga tidak kita gampang emosi. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyana wa aslahu wa ruhahu atibni wa qadulatu abadan wa rabbi wa laysa li sayyidi siwaka wa in tarudda kuntu sahson halika. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu akribni wa qadulatu abada wa rabbini wa laysa li sayyidi siwaka wa in tarudda kuntu sahson halika. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu akribni wa qadulatu abada wa rabbini wa laysa li sayyidi siwaka wa in tarudda kuntu sahson halika. Selanjutnya membaca hikmah sholawat, sholli, sholah, shollu. Ini daripada sholawat tak lain dan tak bukan memanggil pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholawat ta'ziman wa mahabbatan wa syauqan, mengagukan, menghormati kanjeng Nabi, mahabbat kepada kanjeng Nabi. Tidak yang memanggil kanjeng Nabi. Ketika kita memanggil kanjeng Nabi secara rohani, kanjeng Nabi rawuh di situ. Kanjeng Nabi ketika rawuh, kanjeng Nabi mengatakan mahajatuka umati, apa yang menjadi hajatku umatku. Saya bingung kanjeng Nabi. Rumah tangga saya tidak sesuai yang saya harapkan kanjeng Nabi. Anak saya nakal semua kanjeng Nabi. Butuh kanjeng Nabi. Bahkan ketika detik-detik sakaratul maut kanjeng Nabi rawuh di situ. Bagi orang yang sudah terbiasa memanggil kanjeng Nabi, audensi kepada kanjeng Nabi. Ketika kanjeng Nabi rawuh secara rohani, maka kita bertanya pada beliau, panjenengan sinten? Aku nabimu. Terjadi kerinduan yang sangat dalam sekali, terjadi mahabbah yang tidak bisa diungkap, tidak bisa diurai. Ketemu sama Rasulnya, ketemu sama kekasihnya. Pas dahulunya kanjeng Nabi, ketika detik-detik sakaratul kanjeng Nabi menawarkan, ya Allah, sakaratul maut ini aku akan kanggung ya Allah. Umatku sedang sabar-sabar sakaratul maut ya Allah. Nah, kita yang terbiasa manggil kanjeng Nabi, moga-moga ketika detik-detik sakaratul maut betul-betul dituhi kanjeng Nabi. Nah, kita yang tidak terbiasa, apa mungkin kita dituhi kanjeng Nabi? Walaupun kita baca sholawat, tapi baca sholawat kita tidak berakhlak, tidak ada adabnya. Pada kanjeng Nabi diutus ke muka bumi liutami makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Maka didahulukan muraatul adab, muqaddim ala ittihalul awamir, menjaga adab lebih utama daripada menjalankan perintah. Bagaimana adab-adab kita kepada kanjeng Nabi? Bagaimana adab-adab kita kepada guru kita? Jangan-jangan kita dekat secara fisik tapi jauh dari guru rohani kita. Nanti kita panggil kanjeng Nabi dengan adab lahir batin. Moga-moga kita mendapat doa restunya kanjeng Nabi, mendapat syafaatnya kanjeng Nabi. Almarhumah wa adhab, ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya Sayyidi
Gausiah ini yang di luar sana sangat-sangat sulit untuk menemukan sholat. Sholat Gausiah taklim oleh beliau Mbah Kyai Qaddasausi Rasulullah Ta'ala taklim dan bukan untuk mengenal Ratunya Wali. Ratunya Wali ketika saya masih ngaji masih meyakini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Padahal dalam hadisnya Kanjeng Nabi di situ ada Ratunya Wali wafat ganti ila yaumil qiyamah. Pernah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Naqsyabandi, Syekh Tijani, Syekh Abdul Ahad Al-Mursyid, Syekh Ibn Abdul Asy'ari, bahkan Abu Ghazali pada Ghazali zaman Sultan Nabi zaman ini. Kita wajib meyakini bahwasanya setiap zaman ada Ratunya Wali. Yang mana Ratunya Wali? Nah, Ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih surga. Akhlaknya akhlak beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib meyakini, tidak wajib untuk bertemu kepada beliau. Karena untuk bertemu sama beliau sangat-sangat sulit sekali. Bagi teman-teman pengamal biasanya diberi keyakinan, itu pun biasanya informasi daripada dai-dainya. Secara rohani pun belum tentu khusus dai yang menyampaikan sangat-sangat sulit sekali. Ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijab Ratunya Wali. Mari kita soal kepada Ratunya Wali dengan adab dan akhlak yang semestinya. Qalbul arif hadratullah, hatinya orang yang arif billah, hatinya orang yang menjadi auliaillah. Itu hudurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu seorang hamba bisa usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dawanya Kanjeng Nabi, kun ma'allah fa ilam takun aw ma'aman Allah fa innahu yusiluka ilaihi. Bisa kamu sama Allah. Kalau tidak bisa bersama dengan orang yang bisa bersama dengan Allah, dan kamu bisa bersama dengan orang yang bisa bersama dengan Allah sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya yang orang alhamdulillah itu hudurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paman taqarraba bil qurbil mulai futihat abwaabul hadra. Barang siapa mendekatkan diri dengan pendekatan semestinya, dengan posisi semestinya, bukan posisi kawan, posisi kekasihnya Allah, bukan posisi kedekatan, bukan posisi keluarga, akan terbuka pintu hadirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mobil khusus dai kedekatan fisik membayarkan itu kalau tidak ada tugas di situ. Beliau kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat jagat ada dalam kegelapan seperti ada beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis kata Nabi, andaikan ajak jujur Adam tidak punya dosa, tidak punya kesalahan, yakin bisa melihat kerajaan langit dan bumi. Hadis sahih itu ada pada diri Sultan Aulia fi zaman. Ada Ghos, biasanya ada disebut Ghos. Mari kita membaca sholat Gausiah dan adab lahir batin. Kita memohon ampunan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga akhlak-akhlak kita selama ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat-sangat sulit sekali untuk mengetahui Ratunya Wali. Hadirkan Kanjeng Nabi hidup di masa kita belum tentu kita mengimani Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi hanya tukang amal wedhus. Kanjeng Nabi hati-hati. Pamannya sendiri pun belum bisa mengimani Kanjeng. Ini contoh pada umat sahabat. Mengapa umat sahabat disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni secara fisik tidak dekat kepada Kanjeng Nabi, jauh kepada Kanjeng Nabi. Tapi Uwais Al-Qarni yakinnya mahabbah kepada Kanjeng Nabi melebihi 4 sahabat. 4 sahabat diberikan oleh beliau baginda Rasulullah SAW untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni yang secara fisik tidak berjumpa dengan Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi tahu ini Uwais Al-Qarni termasuk ratunya surga. Tapi kita ulumuddin di situ. Mari kita sowan kepada Ratunya Wali dengan adab lahir batin. Tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan, tidak ada gading yang tak semua kita berbentuk dai sendiri. Sangat-sangat sulit ketika dekat secara fisik. Alhamdulillah min dzalik. Ketika beliau tersenyum, biasa kita itu tersenyum. Ya Allah.
Allah. Naudzubillah min dzalik. Mari kita serahkan kepada ratunya wali. Kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal rasul sallallahu alaika ini bi'illah wa nadur ila ya sayyidi binatro musilatil hadratil alim. Ya ayyuhal rasul sallallahu alaika ini bi'illah وانظر إلى يا سيدي في نطرة موسرة من خطوة العليا يا أيها الرسول سلام الله عليك ربني بإذنها وانظر إلى يا سيدي في نطرة موسرة من خطوة العليا يا سيدي أيها الرسول يا سيدي أيها الرسول يا سيدي أيها الرسول يا سيدي أيها الغوث يا سيدي أيها الغوث يا سيدي أيها الغوث يا سيدي أيها الغوث يا شفيع الخلق حبيب الله صلاة عليك مع سلامه ولا خلتي في بركتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شفيع الخلق حبيب الله صلاة عليك مع سلامه في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شفيع الخلق حبيب الله صلاة عليك مع سلامه ضلت خلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة. Mari kita lanjutkan kanjeng Nabi lagi. Biar kita tambah mahabbah kepada kanjeng Nabi. Kita mahabbah kepada kanjeng Nabi secara otomatisasi mahabbah kepada ratunya wali. Secara otomatis mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panggilkan yang Nabi ya Sayyidi ya Rasulullah 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 ya Sayyidi ya Rasulullah. Selanjutnya sholat istighfar. Sholat sudah mengandung istighfar. Dawuhnya kanjeng Nabi sallallahu fa inna sholata malbiratul lidurbikum bersolawatlah kamu sesungguhnya di dalam sholat sudah mengandung ampunan bagi dosa-dosa. Jadi membaca sholawat secara otomatis diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa membentuk akhlak dan akhlakul karimah. Di luar sana kita sering mendengar Sayyidul Istighfar, masyhur di situ. Ini sholat mengandung istighfar. Tidak hanya mendoakan diri kita, bahkan mendoakan almarhumah orang tua kita, ustadz kiai kita yang sudah di alam barzah. Dengan kita membaca sholat istighfar, moga-moga beliau almarhumah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membaca sholat istighfar, kita mohon ampunan saudara-saudari kita. Bahkan lebih khusus kabupaten kota Bogor ini kita minta ampunan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sudah kena bilah Rasul bilos, mari kita mintakan ampunan umat masa jamil alamin. Biar betul-betul Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan khusus kita semua. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammad syafi'il umami wal ali wa jalil anam musra'in bil wahid ya rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir yassir tahwatina qurri wa ali bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammad syafi'il umami wal ali wa jalil anam musra'in bil wahid ya rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir yassir tahwatina qurri wa ali bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammad syafi'il umami wal ali wa jalil anam musra'in bil wahid ya rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir yassir tahwatina qurri wa ali bainana ya Rabbana. Ini doa yang
tadi Bapak Kapolsek singgung di situ. Hanya ada di Wahidiyah, di luar sana tidak ada. Yang mendoakan Allahumma barik fi ma khalaqta wadil badai, ya Allah, bila keberkahan ma khalaqta, semua unsur makhluk yang Engkau ciptakan. Wahabi hadil badai, karena negara ini negara Indonesia khusus terkecil, kampung ini, desa ini, kecamatan ini, kota kabupaten ini, bahkan sampai negara, bahkan sampai dunia ini, kita doakan ini hanya ada di Wahidiyah. Mari kita doakan, semoga timbul keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokahnya kita doa di acara Rubuh Sanah yang mulia ini. Allahumma barik fi ma khalaqta wa hadil badai, ya Allah, wa fi hadhil mujahadah, ya Allah. Allahumma barik fi ma khalaqta wa hadil badai, ya Allah, wa fi hadhil mujahadah, ya Allah. Allahumma barik fi ma khalaqta wa hadhil badai, ya Allah, wa fi hadhil mujahadah, ya Allah. Allahumma barik fi ma khalaqta wa hadhil badai, ya Allah, wa fi hadhil mujahadah, ya Allah. Allahumma barik fi ma khalaqta wa hadhil badai, ya Allah, wa fi hadhil mujahadah, ya Allah. Allahumma barik fi ma khalaqta wa hadhil badai, ya Allah, wa fi hadhil mujahadah, ya Allah. Allahumma barik fi ma khalaqta wa hadhil badai, ya Allah, wa fi hadhil mujahadah, ya Allah. Istighfar. Al-Fatihah. Kalau ini ampuh, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqis sikal a'dzam wa bi jayyi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatihi wa tasaddaqa wa awani wa sayyidina ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah ta'ala. Allahumma bihaqqis sikal a'dzam wa bi jayyi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatihi Al-Fatihah. Saya yakini bermahati bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala dari sebabnya kuat, muat dan berbondong-bondong sadar wabillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mujahidin mujahidin rahimahumullah. Timbul pertanyaan, kok ada nangis ataupun kok nangis di situ jawabnya Kanjeng Nabi. Ibu menangislah. Baiklah takut apabila kamu tidak menangis, maka baru maka nangis salah. Tapi Adam alaihissalam sekali kesalahan nangisnya ratusan tahun satu kali salah.
kita selalu salah, selalu dosa, sangat-sangat sulit untuk mengucurkan air mata. Maka dengan barokahnya as-sholawatu ya, alhamdulillah pengamal as-sholawat ya mudah untuk mengucurkan air mata. Ini fadlnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Salah kami rahmati maka billahi taufiq wa hidayah wa ridha wa hidayah min rasul asy-syafa'ah wa tarbiyah min ghasi hadza wa an-nafr wal barakah wal karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.